Ya, mengelola keuangan itu menjadi sangat penting. Tidak hanya selama pandemi, di luar pandemi pun memang kita harus Betul. mengelola keuangan dengan sangat Bijak. baik dan bijak. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran memang kita harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan supaya tidak jebol seperti Itu itu ya. Karena dia. memang di situasi yang sulit seperti ini Ya. kita harus benar-benar bijak dan smart untuk kemudian memanfaatkan apa yang kita punya. Dan untuk berbicara, nah bagaimana kemudian bisa mengatur keuangan dengan bijak apalagi selama pandemi ini, kita telah terhubung melalui sambungan Skype dengan Mas Mariadi Santana, seorang pakar perencana keuangan. Selamat pagi Mas Mariadi, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Ya, Ya, selamat Mas, pagi, Mbak. ya. Pagi. Mas Mariadi, ini bagaimana prinsip yang harus kita terapkan untuk mengelola keuangan hari raya atau THR yang mungkin hari ini rata-rata para karyawan sudah Betul. mulai mendapatkan THR. Mungkin Sudah, ada ya. yang full, ada yang setengah atau mungkin Ya. ada yang ditunda seperti itu. Bagaimana bijaknya untuk mengelola uang-uang tersebut, Mas Mariadi? Oke, yang paling utama adalah bersyukur ya. Mhm. Harus disyukurin karena semuanya nggak semua dapat gitu ya. Tapi yang kedua adalah sebenarnya ini sama dari setiap kita dapat gaji pun sebenarnya harus sama ya. Yaitu adalah menentukan prioritas dan mencatat. Ya, ini yang paling penting dan kadang orang tidak mencatat prioritasnya itu atau uang ini mau digunakan untuk apa gitu kan. Ya, nah, karena kalau tidak menentukan skala prioritas, biasanya ketika kita hanya memikirkan, oh ini uangnya buat ini dan tidak dicatat, biasanya nanti meleset, gitu. Uangnya habis-habis tapi nggak tahu nih buat apa, gitu. Dan prinsip yang selanjutnya adalah uang itu harus benar-benar dihabiskan. Ya, dihabiskan tentunya untuk sesuatu yang tadi yang sudah dicatat dan skala prioritas tadi ya. Karena kalau tidak dihabiskan pun biasanya itu habisnya kita nggak tahu buat apa. Habis begitu saja. Jadi lebih baik di awal kita sudah rencanakan untuk dihabiskan untuk skala prioritas kita yang sudah kita catat tadi gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita kira-kira buat ini kira-kira angkanya segini gitu ya. Benar-benar kita catat untuk apa dan angkanya berapa. Jadi kita sudah tahu exactly habisnya ini untuk apa. Gitu. Dan usahakan jangan suka disisakan atau disimpan di tabungan dan tidak tahu untuk apa, untuk jaga-jaga untuk apa. Sebaiknya itu sudah masuk dalam prioritas. Kalau untuk jaga-jaga atau untuk dana darurat itu ya tetap harus dimasukkan ke skala prioritas tadi. Kalau tidak, biasanya godaannya banyak. Nah, itu dia nih, godaannya banyak dan skala prioritasnya juga pasti banyak. Sepertinya saat hari raya mendekat tuh semua jadi prioritas ya, Mas. Nah, ini pos-pos apa yang sebenarnya bisa mungkin dihindari atau ditiadakan dulu selama kita menjelang hari raya karena kondisinya juga sedang menghadapi pandemi yang tidak tentu juga gitu. Betul. Nah, itulah fungsinya mencatat gitu ya. Dari mencatat itu kadang-kadang kita bisa merubah juga. Maksudnya gini, tadinya dia prioritas nomor 1, tapi setelah dipikir-pikir, enggak, ini masih bisa di nomor 2 atau nomor 3, yang nomor 4 bisa jadi nomor 1. Ya, harus dicatat, karena kalau tidak dicatat, kita tidak tahu apa saja butuhnya kita, gitu. Nah, belajar dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, ketika kita mencatat dari uang THR itu, biasanya kita sudah tahu pos-posnya untuk apa aja, ya. Nah, kita lihat yang tahun ini, walaupun tidak keluar, kita catat aja dulu. Yang tahun lalu biasanya keluar dicatat semua. Yang biasanya kita keluarkan setiap tiap Lebaran kita catat semua. Ya, mau pandemi mau enggak dicatat aja. Tapi ketika kita mau keluarkan untuk yang tahun ini, dieliminasi mana yang tidak perlu. Gitu. Mana yang kira-kira nih nggak jadi mudik nih, nggak jadi pulang kampung. Coret dulu. Walaupun ini uangnya nanti udah kepikiran mau apa, jangan ditulis dulu gitu. Kita tulis yang tahun lalu dulu supaya kita bisa eliminasi mana yang tidak digunakan gitu. Nanti setelah ada yang bisa kalau ada ya, biasanya banyak pembenarannya gitu. Wah, ini nggak ada nih, tapi tetap ditulis gitu kan, tetap harus dikeluarin atau apa. Ya udah, tulis aja dulu, dieliminasi yang mana yang tidak digunakan tahun ini, dan itu kan nanti ada sisa. Nah, sisa ini baru dipikirkan, dibuat list yang baru. Ya, dibuat list yang baru dengan prioritas yang untuk tahun ini, gitu. Karena intinya hanya mencatat sih. Intinya hanya dicatat. Tuh.
Mas Mariadi, ini kalau kita lihat kan mungkin ada perusahaan yang mencicil, bahkan mungkin tidak ada sama sekali yang memberikan THR. Nah sebenarnya ketika dengan ada tabungan seadanya, mana yang paling prioritas? Atau apakah kebutuhan memang primer kita, atau kemudian mereka yang masih punya cicilan? Ini seperti apa? Iya. Balik lagi tadi ya, kita sebenarnya yang paling penting itu adalah kan surviving-nya dulu, gitu kan. Ya kan? Kita bisa bayar cicilan tapi kita nggak bisa hidup juga percuma. Ya kan, gimana kita tetap bisa hidup, tetap bisa menghasilkan uang dulu, gitu. Gimana kita bisa survive dulu kan, istilahnya seperti itu. Nah survive-nya ini kita tetap harus catat, ya. Kita review lagi pengeluaran kita, mana yang bisa dihilangkan atau dikurangi, mana yang tidak bisa. Karena kan dengan kita bekerja di rumah atau jam kerja ke kantor kita jadi berkurang, harusnya di situ ada pos-pos atau cost yang bisa berubah, dan itu bisa dialokasikan ke keperluan yang lain, ya kan. Nah dari mencatat, sebenarnya inti dicatat, semua itu dicatat, benar-benar dicatat mana yang tidak perlu, mana yang lebih prioritas. Nah di situ dicatat, nanti kan setelah ada pencatatan itu, ada skala prioritas, pasti ada yang bisa dialihkan. Nah dialihkan ini kita lihat, bisa nggak dialihkan untuk, oh ini masih bisa buat bayar cicilan tapi masih kurang, gitu kan. Oke, dicari lagi. Misalkan memang tidak cukup pun untuk membayar cicilan tadi, ya kita harus hubungi pihak, misalkan kita nyicilnya di bank atau di finance gitu ya, misalkan mobil atau motor gitu, di auto finance. Ya coba kita bicarakan ini kita nggak bisa bayar segini, bisa nggak restrukturisasi atau memberi keringanan atau seperti apa, karena ya ini uang yang ada gitu kan. Kita harus jujur juga, nggak bisa kita malah nggak bayar, malah nantinya jadi masalah gitu kan. Yang penting kita punya niat baik kan, kita sudah siapkan dananya, kita sudah rencanakan, tapi kalau tidak cukup pun ya kita harus bicarakan gitu. Itu sih. Ya intinya tetap bagaimana kita bijak mengelola keuangan, utamakan yang primer terlebih dahulu. Terima kasih Mas Mariadi Santana, perencana keuangan. Saya terus Mas Mariadi. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas.